Pemirsa, detik-detik truk pengangkut batu bata menabrak truk yang sedang parkir di bahu jalan di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kisaran, Asahan, Sumatera Utara terekam CCTV. Sementara di Padang, Sumatera Barat, bus penumpang menabrak bus yang melaju dari arah yang berlawanan. Sopir dan penumpang minibus tewas saat di perjalanan ke rumah sakit. CCTV ini merekam detik-detik kecelakaan truk tangki dengan truk pengangkut batu di Jalan Sumbunut, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Truk batu yang melaju dari arah Medan seketika menabrak bagian depan truk tangki yang lagi parkir berlawanan arah di bahu jalan. Kuatnya benturan kendaraan tersebut membuat warga berhamburan dan langsung melakukan evakuasi terhadap supir truk karena truk batu bara mengalami rusak berat di bagian depan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan kuat supir truk hilang kendali karena kurang konsentrasi saat berkendara. Truknya langsung nabrak mobil tangki itu, rekam dengan Jepang. Tapi nggak ada korban jiwanya, nggak ada. Ada korban jiwa ya? Nggak ada, korban jiwa nggak ada. Mobil dibawa ke mana? Ke lantas ya? Ya, rasanya mau dibawa ke lantas juga. Orang itu, saya lewat itu kan, tinggal pikir lah bang. Saya lewat aja kan. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan pihak Gakum, Satlantas Polres Asahan, dan kedua barang bukti kendaraan diamankan ke pos karantina Kisaran. Diduga hilang kendali akibat remblong, bus penumpang antar kota antar provinsi yang melaju dari arah pesisir selatan menuju Kota Padang menabrak minibus yang melaju dari arah yang berlawanan di Bukit Lampu Gates, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Sejumlah warga pun tampak berlarian menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis karena satu orang supir sempat terjepit di bagian kemudi dan dievakuasi oleh warga. Dua orang supir dan penumpang minibus tewas saat di perjalanan ke rumah sakit. Sementara supir bus langsung diamankan unit Laka Lantas Polresta Padang untuk dimintai keterangan. Untuk dugaan sementara kita bisa lihat di CCTV di Lighthouse, mobil bis ini membuang ke kanan, jadi menabrak mobil ini. Dari Padang, Sumatera Barat dan Asahan, Sumatera Utara, Budi Sunandar, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang melaju kencang menabrak 3 orang anak kecil dan 1 orang dewasa di Jelambar Utama 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Keempat korban mengalami luka serius dan masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini. Seperti inilah video rekaman CCTV detik-detik peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Jelambar Utama 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebuah mobil minibus berwarna putih dengan kecepatan tinggi menabrak 3 orang anak-anak yang tengah berada di bahu jalan. Tidak hanya itu, 1 orang dewasa yang juga berada di lokasi ikut menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Keempat korban yang mengalami luka cukup serius dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Wibisono membenarkan peristiwa ini dan kini pengemudi minibus telah diamankan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat. Informasinya masih diamankan ya, masih diamankan. Ya, karena ditangani Satlantas ini Satlantas. Pengemudi ini langsung inisiatif membawa korban ke rumah sakit. Dan sekarang masih ditangani proses kesehatannya di rumah sakit dan dia bertanggung jawab. Kasus ini kini tengah ditangani Polsek Grogol Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Sopyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengendara roda 2 nekat melawan arus di jalur bus Transjakarta Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tidak hanya masyarakat sipil, sejumlah oknum TNI hingga polisi yang kedapatan menerobos jalur bus Transjakarta ditindak petugas gabungan POM TNI bersama Propam Polda Metro Jaya. Seperti inilah aksi nekat para pengendara roda 2 saat mengetahui adanya razia sterilisasi jalur bus Transjakarta di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi tadi. Meski telah diperingatkan petugas untuk tidak berputar arah lantaran adanya bus Transjakarta yang hendak melintas, namun justru diabaikan para pengendara. Tanpa memikirkan keselamatan diri hingga pengendara lain, banyak dari pelanggar yang nekat berputar arah hingga melawan arus di jalur bus Transjakarta.
Meski sejumlah pelanggar berhasil lolos, namun beberapa pengendara lainnya hanya bisa pasrah saat terjaring dan dikenakan sanksi tilang oleh petugas. Tanpa pandang bulu, sejumlah oknum TNI dan Polri yang kedapatan menerobos jalur bus Transjakarta turut ditindak petugas gabungan POM TNI bersama Propam Polda Metro Jaya. Bahkan sejumlah kendaraan roda 4 berplat merah hingga plat nomor ZZA yang kedapatan menerobos jalur bus Transjakarta juga ditindak. Razia sterilisasi jalur bus Transjakarta sengaja digelar menyusul banyaknya pengendara roda 2 yang memanfaatkan jalur tersebut demi menghindari kemacetan. Selain melanggar aturan berlalu lintas, pengguna jalur busway juga sangat rentan terjadinya kecelakaan. Melaksanakan kegiatan rutin, jadi operasi gabungan di jalur busway. Kami didampingi dari Dirlantas Polda Metro, kemudian Propam Polda Metro, kemudian dari Puspom TNI, Pom AD, Pom AL, dan Pom AU. Hasilnya sendiri gimana Pak hari ini? Untuk hasil masih direkap, Mas. Jadi yang jelas kegiatan rutin kita untuk menertibkan jalur busway. Pada razia kali ini petugas berhasil menindak puluhan pelanggar, termasuk oknum petugas TNI dan Polri. Para pengendara dihimbau untuk tetap tertib serta mentaati aturan lalu lintas yang berlaku dengan tidak menerobos jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Diduga sudah rapuh dimakan usia, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 3 mobil di pekarangan Puskesmas Luragung, Kuningan, Jawa Barat. Seorang pemilik mobil nyaris saja menjadi korban. Beruntung, ia sempat menyelamatkan diri sebelum pohon tumbang. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas damkar bersama BPBD memotong batang pohon yang menimpa mobil di pekarangan Puskesmas Luragung, Kuningan. Pohon besar jenis kelengkeng tumbang dan menimpa 3 mobil yang sedang parkir. 1 mobil diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Proses evakuasi pohon berlangsung lama karena batang pohon berukuran besar dengan diameter mencapai 1 meter dengan panjang 15 meter. Tidak ada tanda-tanda pohon bakal tumbang, tiba-tiba saja pohon roboh, diduga karena pohon sudah rapuh dimakan usia. Seorang pemilik mobil sempat nyaris ketiban pohon. Beruntung, ia sempat berlari menghindar sebelum pohon tumbang. Nah itu, tapi bunyi itu nggak begitu keras, cuman tertek gitu aja. Cuman pas sudah gitu, nah kebetulan saya lihat pas sudah itu lagi ngambil laptop dari dalam mobil. Untung begitu masuk ke dalam mobil ini, jadi dia langsung lari gitu. Saya juga bengong aja, nggak percaya gitu apa yang terjadi gitu. Berarti Bapak melihat sendiri waktu pemilik ini mengambil laptop ya Pak? Iya, lihat sendiri. Ya. Berarti tidak tertimpa Pak? Enggak, tapi enggak. 3 jam kemudian, mobil akhirnya bisa dievakuasi. Akibat kejadian ini, total kerugian akibat kerusakan 3 mobil mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.